Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gue akan meneruskan cerita yang kemarin. Santet Kerangkeng Sukmo. Cerita ini ditulis oleh Mas Restu Wira Atmaja. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa follow Twitter beliau. Linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Dan juga sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Santet Kerangkeng Sukmo, bagian akhir dari Trah Brotoseno. Suara itu benar-benar tampak sangat familiar dan terdengar jelas di telinga Raden Suropto. Suara yang menandakan akan terhentinya suara nafas dari ayahnya, Raden Brotoseno, memungkinkan akan ada orang yang berasal dari masa lalu yang berkeinginan mencampuri urusan antara dirinya dengan Raden Sengkuni. Entah dari mana asalnya, kabut mulai menutupi tubuh Raden Sengkuni bersamaan dengan datangnya suara dari pria asing tersebut. Bagai seorang penyamun yang membuat batasan bagi Raden Suropto agar bisa menggapainya, pria bertopeng itu mulai menampakkan tubuh aslinya bersamaan dengan hilangnya kabut pekat yang menyeruakkan bebauan aneh. Raden Suropto mengingat betul saat di mana dirinya mendengar suara yang begitu familiar tatkala masa kecil menutupinya dengan berbagai macam tragedi kematian. Suara yang sangat dibenci dan tidak ingin lagi dia dengar, kini hadir bagaikan sebuah nestapa yang memeluk tubuhnya erat-erat. Perlahan memeluk lebih dalam hingga ke ujung tubuhnya, melingkari bagian punggung yang sedikit lebar dan berakhir di ujung leher yang terus menari dengan aura kematian yang hebat. Sudah belasan tahun kasus kematian dari Raden Brotoseno, kini dua orang penghasut sekaligus pelaku akan diturunkannya. Trah Brotoseno benar-benar menampakkan wajahnya tanpa belas kasihan sedikit pun di hadapan Raden Suropto. Alis Raden Suropto mencureng melihat mereka berdua tampak mententengkan badannya sambil menatap tajam ke arah seorang ningrat dari Trah Brotoseno yang masih tersisa itu. Raden Suropto, mungkin kita akan mengadakan reuni kecil-kecilan hari ini. Tapi aku yakin lukamu di masa lalu masih belum juga kering. Apakah kamu merindukan sosok ayahmu tercinta? Pertanyaan Raden Sengkuni memutar balik ingatan Raden Suropto saat di mana dirinya melihat sang ayah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Menjelang turunnya darah segar yang menyebabkan wewangian amis di lantai, suara rintihan dan kesakitan juga menjadi satu pada seperti layaknya bahan makanan ningrat yang harus lengkap akan banyaknya rempah-rempah pilihan. Raden Suropto menyimpulkan kesan pertamanya saat di mana dua iblis yang merasuk tubuh dua orang manusia tepat hadir di hadapannya dengan menyebutkan bahwa kenangan buruknya adalah memori indah bagi mereka berdua. Sayang sekali, aku tidak bisa memperlihatkan abdiku yang sangat ahli dalam bidang kanuragan ini kepada saudara tirimu. Namun, jika aku tampakkan sekarang, kemungkinan besar rasa iri dan bencinya akan semakin meluap. Apakah kamu tahu, Suropto, orang yang memiliki sifat iri itu bagaikan seekor landak yang ingin merubah dirinya menjadi raja hutan. Baru sekejap Suropto terpana akan kehadiran mereka berdua. Kini tatapan dari Raden Suropto berubah menjadi tatapan layaknya seekor ular. Seekor ular yang bersiap diri untuk melancarkan serangannya kepada kedua manusia yang aura kematiannya benar-benar terasa dengan jelas di tubuh Raden Suropto. Kau tahu ular kan? Dia tidak peduli akan duri-duri yang memenuhi tubuh si landak. Jika keinginan besar untuk membunuhnya telah merangsang dan menyentak kesadarannya, seekor landak bukanlah sebuah lawan yang menyulitkannya. Perlahan Raden Suropto mengangkat benda pusaka yang dimilikinya. Benda itu adalah sebuah pusaka yang mampu mengkerangkeng siapapun yang ditusukkannya, seperti halnya Raden Suropto yang ini berada di sebuah penjara dari alam lain. Perlahan Raden Suropto mengangkat benda pusaka yang dimilikinya.
Benda itu adalah sebuah pusaka yang mampu mengkerangkeng siapapun yang ditusuknya, seperti halnya Raden Angkoro yang kini berada di sebuah penjara di alam lain. Raden Surapto segera memfokuskan dirinya dengan menempelkan kedua jarinya ke ujung pusaka tersebut. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat pembuka untuk mengaktifkan mantra yang dimuatnya sendiri. Atas nama Gusti Bratasena, aku perintahkan kepada pusaka Kerangkeng Sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan ireng. Tidak berselang lama, waktu seperti terhenti sejenak. Tidak ada angin yang melewati ujung rambut Raden Surapto. Dedaunan enggan jatuh, mata air terhenti di siti Pangaliran. Aliran darah segar para pasukan Raden Sengkuni seperti membeku sesaat tatkala Raden Surapto mengucapkan mantra pembuka pusaka santet Kerangkeng Sukmo tersebut. Kini Raden Surapto dapat melihat dengan jelas akan posisi Raden Sengkuni dan juga si topeng hitam yang terdiam di hadapannya. Langkah pria Bratasena itu kini menuju ke arah seseorang ningrat yang mampu merubah dirinya menjadi siluman Lowo Ireng. Dia kemudian perlahan menusukkan ujung pusaka santet Kerangkeng Sukmo itu tepat di bagian dada sebelah kiri. Dengan ini sukmamu akan kutahan selama-lamanya, Angkoro. Aku berharap dosa-dosamu diampuni oleh para leluhur Trah Bratasena. Akan tetapi ada yang aneh di saat Raden Surapto berhasil menusukkan pusakanya ke bagian dada Raden Sengkuni. Dia merasakan keganjilan. Tidak mungkin, bagaikan menusuk angin. Pusaka yang dia tusukkan ke bagian dada Raden Sengkuni hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh abdi dari Raden Sengkuni itu sendiri. Perlahan tubuh dari Raden Sengkuni menghilang seperti kabut. Kepanikan dari Raden Surapto mulai terlihat. Di sekelilingnya sudah terlihat banyak sekali bayang-bayang hitam yang semuanya hampir mirip seperti Raden Sengkuni. Ajian Bolosewu, celaka. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Raden Surapto tatkala dirinya mengetahui sebuah ajian langka yang sangat mempersulit dirinya. Ajian Bolosewu tidak semua dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kanuragan. Ajian ini dapat menggandakan dirinya menjadi banyak dan membuat manipulasi tubuh hingga tidak bisa dikenali dengan jelas mana tubuh yang asli dan mana tubuh yang bukan asli. Alis Raden Surapto terangkat. Sekumpulan bayangan hitam dari balik kabut itu mulai mengangkat senjatanya di tangan kanan. Raden Surapto sendiri tidak bisa membayangkan jika semua bayangan hitam itu menyerangnya secara bersamaan. Apakah aku akan mati karena ini? Wajah Raden Surapto mulai memelas dan penuh akan ketakutan. Dia sadar ini adalah kemampuan di luar nalar manusia biasa. Akan tetapi dia baru menyadari juga jika ajian ini dimiliki oleh orang-orang dari Trah Sengkuni. Pusaka di tangan Raden Surapto sudah digenggam dengan kencang. Suara detak jantung kian cepat dirasakan oleh bocah Bratasena itu. Kini dia bersiap diri untuk menangkis serangan dari ajian Bolosewu yang sudah semakin dekat. Penyamun lintang wangi, sejerunir pati ingkang duweni didoyo maring aksara jati. Bagai sebuah aba-aba penyerangan, para bebayang tersebut bergerak dengan gerakan yang berbeda. Mereka berteriak dengan sekencang-kencangnya dan mulai menampakkan diri dari balik bayang-bayang kabut yang semula menutupinya. Seakan menjadi hal tabu yang sulit terjadi. Raden Surapto hanya bisa menelan ludahnya sendiri sambil bersiap-siap menahan serangan mematikan tersebut. Di hadapannya sudah terlihat jelas wajah dari pasukan Raden Sengkuni yang sudah gugur dengan guratan luka dan tetesan darah yang berada di bagian wajahnya. Hati dari Raden Surapto mulai bertanya-tanya, manusia mana yang mampu menghidupkan banyak pasukan yang sudah gugur dan menggerakkan kembali dalam hanya beberapa waktu yang terbilang sangat singkat. Ayah, apakah mereka benar-benar manusia? Tidak heran orang sekuatmu saja dikalahkan oleh Trah ini. Bagaimana denganku yang sangat lemah dan mengandalkan sebuah pusaka kuno yang dimiliki Trah kita? Sesaat Raden Surapto mendengar sebuah bisikan yang membuat hatinya sedikit terguncang dan merasakan getaran aneh dalam tiap kalimat yang diucapkan itu. Hujamkan pusaka itu. Raden Surapto menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian memejamkan matanya sebelum melaksanakan arahan yang berasal dari sebuah bisikan tak dikenalnya. Lalu Raden Surapto merasakan sebuah keheningan yang sebelumnya tak pernah dia rasakan. Seperti halnya berada di dimensi yang berbeda.
Raden Suropto tidak mendengar suara riuh dan deru yang memikinya telinganya. Yang dia dengar sekarang adalah desisan dari suara ular yang membuat dirinya sendiri langsung membuka mata. Aku ada di mana? Di hadapan Raden Suropto telah berdiri dengan tegak sebuah goa yang membentuk seperti kepala ular. Goa tersebut seperti sangat asing bagi Raden Suropto, karena dirinya sendiri belum pernah mengetahui akan keberadaan sebuah goa yang bentuknya seperti kepala ular. Langkah kaki Raden Suropto mulai menjejaki ke arah goa tersebut. Sembari menatap arah sekitarnya, Raden Suropto sangat terkejut ketika dirinya benar-benar bukan berada di dunianya sendiri. Dalam kata lain, Raden Suropto telah dibawa ke sebuah tempat. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah yang membawanya ke dimensi lain ini? Raden Suropto mengendus aroma wangi dari dalam goa tersebut. Memang aneh, goa mana yang mampu menyerbakkan wewangian ini sampai-sampai membuat Raden Suropto sedikit terpesona akan kejadian aneh tersebut. Tatkala dirinya memasuki goa tersebut, kedua kakinya menginjak bunga-bunga yang berserakan di tanah. Langit-langit goa yang terlihat oleh Raden Suropto juga memiliki bentukan sangat aneh. Langit-langit goa tersebut berbentuk seperti dinding atas dari mulut seekor ular yang benar-benar menggambarkan dengan jelas. Semakin Raden Suropto melangkah lebih dalam, semakin dirinya melihat dengan jelas ada siluet bayangan yang sedang terduduk sila di atas bebatuan. Raden Suropto terdiam sejenak, hatinya membatin agar tidak lagi melanjutkan perjalanannya setelah melihat penampakan seseorang yang sedang bertapa. Apa mungkin aku salah jalan? Raden Suropto kemudian membalikkan badannya ke arah belakang. Namun sesaat di mana dirinya hendak melangkahkan pergi meninggalkan goa, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pundaknya. Lalu telinga Raden Suropto dibisiki sesuatu yang membuat dirinya sedikit merinding karena bisikan tersebut. Brotoseno. Raden Suropto terkejut mendengar kalimat itu. Dia bahkan tidak mengetahui dengan jelas siapa orang tersebut. Raden Suropto pun perlahan membalikkan pandangannya ke arah belakang. Keinginannya hanyalah satu. Ia ingin mengetahui siapa orang sakti yang mampu menggapainya dan mengetahui nama aslinya. Tatkala Raden Suropto sudah membalikkan tubuhnya, dia terkejut saat mendapati seorang pria dengan postur tubuh layaknya seorang prajurit kerajaan. Siapakah kau? Tanya Raden Suropto. Aku adalah abdimu. Apa? Abdi? Lebih tepatnya, aku adalah abdi dari keluargamu. Kau adalah satu-satunya orang yang masih hidup dalam Trabrotasena. Memang benar, satu-satunya orang yang saat ini masih hidup adalah Raden Suropto. Namun yang menjadi pertanyaan dari Raden Suropto itu sendiri, mengapa dirinya tidak mengenali pria ini? Namaku adalah Wirangon. Aku di sini bertugas untuk menjaga seluruh keturunan dari Trabrotasena, dan sekarang hanya kaulah yang masih hidup. Di tangan Raden Suropto, seorang pria yang bernama Wirangon tersebut tatkala dirinya mendapati sebuah pusaka kuno yang dimiliki oleh tuannya dulu. Apakah itu pusaka Keranggek Sukmo yang dimiliki oleh Tuan Brotoseno? Tanya Wirangon. Benar. Tunggu sebentar. Aku sekarang berada di mana? Bukankah aku sedang menghadapi Raden Sengkuni dan juga abdinya? Raden Suropto sendiri kembali teringat jika dirinya benar-benar berada di alamnya sendiri. Entah memang ada seseorang yang sengaja membawanya ke dimensi lain, atau mungkin memang ini adalah sebuah memori yang ditinggalkan oleh seseorang untuk membawanya masuk ke dimensi lain. Ini adalah memori waktu. Keluarga Brotoseno ternyata menyiapkan ini untukmu, Suropto. Jelas Wirangon. Maksudnya, aku tidak mengerti. Apa itu memori waktu? Mengapa aku berada di waktu yang berbeda? Mengapa saat ini begitu tampak nyata? Wirangon pun menjelaskan secara detail akan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raden Suropto. Memori waktu ini dibuat oleh ayahmu sendiri, Raden Brotoseno. Sebelum dia meninggal dunia, dia mengeluarkan ajian untuk bisa mempertemukanku dengan keturunannya di masa yang akan datang. Ternyata pertemuan antara Wirangon dan juga Raden Suropto dikarenakan sebuah ajian yang sudah ditanamkan oleh Raden Brotoseno kepada sebuah pusaka yang dipegang oleh Raden Suropto. Jika memang ini dibenarkan, maka keterkaitan antara ruang dan waktu pasti bisa dikendalikan dengan pusaka Keranggeng Sukmo yang memang dimiliki oleh Raden Suropto saat ini. Keranggeng Sukmo ini bukan hanya bisa memindahkanmu ke dimensi lain, memenjarakan orang-orang sesuai keinginanmu,
Namun dia mampu merubahmu menjadi sebuah bentuk yang aku sendiri sebagai wadahnya. Perlahan Raden Surapto diperlihatkan dengan jelas sebuah perubahan yang nantinya akan terjadi jika Raden Surapto menghendakinya. Perubahan itu ternyata sebuah perubahan yang sering disebut-sebut oleh orang-orang ningrat lainnya terkait dengan persamaan dari keluarga Trah Brotoseno. Ular? Wirangon merubah dirinya menjadi sebuah ular yang sangat kecil dengan tubuh yang bergariskan berwarna kuning keemasan, hitam dan juga putih. Namun itu saja belum cukup. Jumlah dari ular-ular tersebut sangatlah banyak. Bahkan Raden Surapto sendiri sempat sangat ketakutan tatkala Wirangon merubah dirinya menjadi pecahan ular yang sangat menjijikkan. "Aku tuanmu, Surapto, aku meminta perintah." Namun di sisi lain, Raden Sengkuni dan juga pria bertopeng itu terkejut saat mereka tidak mendapati Raden Surapto yang tengah diserbu oleh pasukannya yang telah gugur. "Di mana dia? Bagaimana dia mampu menghilang di tengah penyerangan Ajian Bolosewuku ini?" tanya Raden Sengkuni. Sepertinya keadaan sudah tidak bisa lagi dikondisikan. Detak jantung dari seorang Raden Sengkuni dipenuhi rasa kekhawatiran. Bahkan seorang abdi terkuat dari Trah Sengkuni saja tidak mampu menemukan keberadaan Raden Surapto yang menghilang secara tiba-tiba tanpa ada bekas yang nyata. "Topeng Ireng, di mana Surapto?" Maaf Tuan, sepertinya ada sesuatu yang memang sudah terjadi terhadap pusaka Keranggeng Sukmo yang dipegang oleh Raden Surapto itu sendiri." Apa maksudmu? Keranggeng Sukmo bukan hanya mampu membawa orang lain ke dimensi lain, tapi dia juga mampu membawa pemiliknya ke dimensi lain. Karena itu aku sangat yakin jika Keranggeng Sukmo ini telah membawa Raden Surapto ke dimensi yang tidak mengenal ruang dan waktu. Alis Raden Sengkuni meninggi dengan sendirinya tatkala mendengar ungkapan dari abdi kesayangannya itu. Dia bahkan baru mendengar sumber kekuatan besar dari pusaka Keranggeng Sukmo yang saat itu telah dicuri oleh Raden Surapto di masa lalu. Di sisi lain, Wirangon mulai memberikan sebuah kesepakatan kepada Raden Surapto dalam mengendalikan dirinya. "Sama seperti halnya ayahmu memperlakukan sebagai abdi, aku akan melakukan apapun demi tuanku yang terakhir." Darah Brotoseno yang masih mengalir dalam diri Raden Surapto membuat Wirangon harus bersedia untuk mengabdi dan menjadikannya sebagai senjata utama untuk mengalahkan orang-orang yang memang diperintahkan oleh tuannya itu. "Apa? Tuan?" ucap Wirangon. Ia kemudian menundukkan tubuhnya di hadapan Raden Surapto sebagai bentuk pengabdiannya kepada tuannya. Wirangon siap mempersembahkan nyawanya untuk tuan terakhirnya itu. "Apa keinginanmu saat ini? Haruskah aku menyelesaikan semuanya? Haruskah aku mengkerangkeng Raden Sengkuni dan juga abdinya ke dimensi lain sama sepertinya saudara tirimu itu?" Pengajuan dari Wirangon belum sama sekali digubris oleh Raden Surapto. Dia bahkan tidak bisa memutuskannya dengan cepat karena alasan tertentu. Raden Surapto bukanlah tipikal orang yang harus memutuskan dengan keinginannya sendiri. Dia bahkan harus berulang kali memikirkan resiko yang akan terjadi kepadanya dan orang-orang yang memang terkait dengannya. Pikiran Raden Surapto teringat kepada seorang Raden muda yang sekarang menjadi kunci utama dari keberlangsungan hidup orang-orang ningrat saat ini. Dia adalah Raden Rahardian. Jika kemampuan Pangaweruh berhasil dicuri dan dibuat Raden Sengkuni kembali memiliki banyak kemampuan lainnya, itu menandakan keseimbangan dari tingkatan Trah Ningrat akan terguncang. Karena itulah, dia tidak ingin memikirkan sebuah pemikiran yang sama seperti Wirangon. Dia memiliki pemikiran dan jalannya sendiri untuk menentukan keberlanjutan yang seharusnya akan menjadi jalan serta peluang yang lebih baik. Raden Surapto menghela nafas panjangnya. Dia sama sekali menginginkan kebinasaan dari Raden Sengkuni dan juga abdi kesayangannya itu. Tapi jika juga tidak menyelamatkan Raden muda, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Belum lagi, Raden Sengkuni telah menyandra Mas Krishna yang merupakan anggota Ningrat satu-satunya yang mampu membaca manuskrip kuno terkait dengan zaman kegelapan para Ningrat di masa lalu. "Wirangon," ucap Raden Surapto. Dengan berat hati, dia ingin mengatakan dengan sejujur-jujurnya terkait keinginannya saat ini. "Bagaimana tuanku? Kau tahu apa saja tentang Trah Ningrat dan 7 tingkatan Ningrat? Trah Ningrat dan tingkatannya?" "Benar. Aku rasa kematian ayahku bukanlah sebab dari kesalahannya sendiri. Akan tetapi ada hal lain yang sengaja ditutup-tutupi oleh para Trah Ningrat lainnya." Wirangon terdiam sejenak.
Dia merasa seperti terbawa pada masa di mana orang-orang ningrat dari segala negeri berkumpul untuk mengkudeta Trah Bratasena. Trah Ningrat yang ku tahu dipimpin oleh pemimpin besar yang membawai 7 keluarga ningrat yang memiliki peran besar dalam negeri ini. Tiap keluarga ningrat memiliki abdi. Ada yang memiliki 1 atau 2 abdi, bahkan lebih dari itu. Yang ku tahu, Raden Argoyo memiliki 3 orang abdi, tapi 1 abdi sudah dinyatakan meninggal dunia. Raden Surapto terkejut saat mengetahui fakta akan Trah dari keluarga Argoyo yang ternyata memiliki 3 orang abdi. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu menahu akan ketiga orang abdi yang dimaksud oleh Wirangon tersebut. 3 orang abdi? Benar, yang ku tahu ada seorang abdi yang memang berada dekat dengan Trah Bratasena. Dia adalah Waris. Dek, Raden Surapto langsung terkejut mendengar nama itu. Dia bahkan mengenali seorang pria yang bernama Waris. Waris atau yang dikenal sebagai Kang Waris adalah seorang abdi yang sengaja memutuskan diri dan melakukan pati obor untuk menghindari kudeta yang sama seperti Trah Bratasena. Karena itulah, dirinya tidak mengakui diri sebagai orang abdi dari keluarga Raden Argoyo. Pantas saja, tatkala Ngibri Ketek berlangsung, Kang Waris adalah satu-satunya orang yang bahkan merelakan dirinya untuk bisa menyelamatkan Raden Muda dan segenap keluarga Raden Argoyo. Kau mengenalnya, Tuan? Dia adalah orang yang mempersembahkan kehidupan terakhirnya sebagai abdi terhormat. Dia gugur karena ingin membatalkan sebuah ambisi besar dari Raden Angkoro. Ambisi besar? Apakah itu Ngibri Ketek? Ngibri Ketek? Jangan-jangan ada hal lain apa yang kau ketahui tentangnya? Ngibri Ketek adalah salah satu tujuan dari orang-orang yang memang bersekutu terhadap para penguasa gelap. Lagi dan lagi, Raden Surapto mendapatkan informasi banyak terkait dengan misi dan tujuan orang-orang yang memang berkaitan dengan tragedi Ngibri Ketek. Coba jelaskan secara rinci. Raden Surapto sedikit geram mendengar fakta terbaru terkait dengan sesuatu yang sudah lama terjadi, namun kembali membuat amarahnya meningkat dengan sendirinya. Kematian dari orang-orang terdekatnya adalah penyebab dari itu semua. Banyak dari keturunan Raden Argoyo yang mati dengan sia-sia oleh karena pertaruhan nyawa yang dilakukan oleh orang-orang dari Raden Argoyo hanya untuk bisa menghabisi penuh dalam hal tersebut. Ngibri Ketek diciptakan bukan untuk memberikan kekayaan, akan tetapi Ngibri Ketek ditunjukkan untuk mengkudeta dan menghabisi seluruh keturunan dari Raden Argoyo. Faktanya, orang-orang dari Raden Argoyo sangatlah banyak dibanding dengan Trah lainnya. Karena itulah pengusungan Ngibri Ketek demi menghancurkan keluarga ningrat lainnya. Cuy. Itu yang diucapkan oleh Raden Surapto sewaktu mengetahui fakta terbaru dari tujuan Ngibri Ketek yang sebenarnya. Dia bahkan mengutuk besar akan aksi tidak manusiawi yang menewaskan banyak orang termasuk dari keluarga Raden Artonegoro yang berhasil menyelesaikan dan membunuh Raden Angkoro walaupun kembali dibangkitkan oleh Raden Seguni dengan kemampuan ajian Pacasonanya. Jika memang apa yang kau katakan benar, berarti Trah Sengkuni sengaja melakukan hal ini agar setiap keluarga ningrat hancur berantakan. Tanya Raden Surapto. Aku rasa Trah Sengkuni bukanlah penyebab utama dari hal ini. Penyebab utamanya adalah orang yang merupakan orang terdekat dari para penguasa gelap yang menopang 7 keluarga ningrat lainnya. Berbagai asumsi terus-menerus diberikan oleh Raden Surapto. Namun semua yang dikatakan oleh Raden Surapto bukanlah sebuah kebenaran yang ada. Justru Wirangon sendiri telah memperkirakan akan ada tragedi yang menewaskan banyak keluarga ningrat dengan tujuan memusnahkan dan mengakhiri tingkatan keluarga ningrat. Tuan, jika memang sudah terjadi, ketakutan apa yang membuatmu seperti orang yang penuh dengan kegelisahan mendalam seperti ini? Raden Surapto masih belum melupakan semuanya. Dia masih teringat dengan jelas akan cerita-cerita yang disampaikan oleh banyaknya orang-orang yang tewas akan tragedi ini. Wirangon, jika seandainya lautan mampu menenangkan kegelisahan hatiku, sepertinya tidak akan mampu. Rasa sakit yang kurasakan karena orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dalam dirinya menjadikanku seperti ini. Jika mereka terus hidup dan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongannya, aku pastikan negeri ini akan dipenuhi orang-orang biadab. Sedikit kasar dan frontal memang itu yang dikatakan oleh Raden Surapto.
Kekesalannya bukanlah hal yang lumrah saja, melainkan sebuah pengakuan yang resmi dia berikan untuk menangkap para penjahat yang berlenggak-lenggok layaknya seorang penikmat surgawi dunia yang diharapkannya. Kau tahu, misi dan tujuan dari Ngipri Ketek itu adalah mendapatkan sebuah kemampuan pengawal ruh yang dimiliki oleh salah satu keturunan dari Raden Argoyo. Kemampuan itu biasanya diturunkan tiap 100 tahun sekali dan terhadap orang-orang tertentu. Wirangon tidak percaya jika dalam keluarga Ningrat ada yang memiliki kemampuan pengawal ruh yang bahkan bisa mematahkan banyak ajian dengan kemampuan penglihatannya. Pengawal ruh dari keturunan Ningrat Argoyo? Benar, dia adalah Raden muda, Raden Rahardian Artonegoro. Tunggu, jika memang pemusnahan itu dilakukan di keluarga Raden Argoyo, berarti tujuan dari mereka juga adalah mengambil kemampuan pengawal ruh dan berkeinginan untuk memusnahkannya. Disebut-sebut sebagai kemampuan yang mampu mengguncangkan keseimbangan keluarga Ningrat. Kemampuan ini juga mampu untuk mematahkan banyak ajian hingga mampu menundukkan banyak perewangan yang dimiliki oleh orang-orang Ningrat. Karena itulah, aku hanya meminta satu hal kepadamu. Mungkin ini terbilang cukup berat, namun jika tidak dilakukan dengan cepat, sekelompok orang dari Trasengkuni akan menghabisinya. Wirangon mengerti apa yang dimaksudkan oleh Raden Surapto. Sebagai seorang abdi, dia hanya mengikuti terkait apa yang diinginkan oleh Raden Surapto. Wirangon, aku meminta kau putuskan ikatan antara abdi dan tuan kepadaku. Aku tidak ingin kau tersiksa. Apa maksudmu, tuan? Ikatan ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah ikatan yang sudah puluhan tahun dijaga oleh keluarga Brotoseno. Karena itulah, jika ini akhir dari Trah Brotoseno, aku hanya ingin kau menyelamatkan sang penyeimbang dari keluarga Ningrat lainnya. Dia adalah si pemilik pengawal ruh, yakni Raden Muda. Tidak, aku menolak. Wirangon, ini demi kebaikan seluruh Trah Ningrat. Ini demi kebaikan kita semua. Permohonan dari Raden Surapto ternyata tidak semudah seperti apa yang dipikirkan olehnya sendiri. Wirangon adalah abdi yang sangat menjunjung tinggi akan pengabdian terhadap tuannya. Dia tidak ingin jika semuanya diputuskan oleh karena sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Terlebih lagi memutuskan hubungan antara dirinya dengan tuannya sendiri. Wirangon, kau tahu, seorang abdi yang bernama Waris rela mengorbankan nyawanya demi tuannya. Tapi ini keterbalikan yang tidak mungkin. Mana mungkin seorang abdi sepertiku mau mengorbankan nyawa tuanya hanya demi seorang Raden muda yang memiliki kemampuan pengawal ruh. Dengarkanlah baik-baik. Aku telah kehilangan ayahmu. Aku mengabdi kepada Brotoseno. Aku rela mati demi nama Brotoseno dan tak ada yang bisa menyangkal keinginanku saat ini. Memang benar, seorang abdi harus melaksanakan sumpah dan kesepakatannya demi menjaga tuannya. Akan tetapi, ada saat di mana seorang abdi harus merelakan segala apa yang sudah menjadikan ketentuannya demi kebaikan keberlangsungan hidup selanjutnya. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raden Surapto benar-benar membuat Wirangon menangisi dirinya sendiri. Ternyata, pertemuannya dengan tuannya sendiri adalah pertemuan terakhirnya yang memungkinkan untuk menjadi sebuah akhir dari Trah Brotoseno yang dijaganya. Mengabdilah kepada tuan muda, Raden Rahardian. Jika kau mengabdi kepadaku, jagalah dia. Lindungi dia dari kerajaan Raden Sengkuni dan segala orang-orang yang diperintahkannya. Aku ingin semuanya benar-benar menjadi sebuah aliran sungai yang tenang dan damai tatkala aku berada di kehidupan selanjutnya. Tuan, sudahlah, lindungi Raden muda. Tapi bagaimana dengan Tuan? Aku berusaha untuk membawa dua orang itu ke dalam kerangkeng Sukmo. Aku tidak ingin ada korban selanjutnya yang berjatuhan lagi. Wirangon kemudian bangkit dan kemudian memeluk tuannya untuk terakhir kali. Dia berusaha untuk menguatkan diri agar semuanya baik-baik saja. Sampaikan kepada Raden muda jika dia harus tetap hidup dan melanjutkan perjalanannya untuk bisa membebaskan orang-orang yang dicintainya. Siap, Tuan. Dengan ini kau bukan lagi abdiku dan aku bukan lagi tuanmu. Raden Surapto kemudian menyerahkan pusaka itu kepada Wirangon. Dia berkeinginan untuk memberikannya pusaka itu kepada Raden Rahardian guna menyerahkan hak abdi kepadanya setelah peperangan usai. Jadilah abdi dari Raden Rahardian.
Baik, Tuan. Sementara itu, kekesalan dari Raden Sengkuni ternyata sudah berada di ujung tombak. Dia kemudian berkeinginan untuk menyelesaikan tujuannya dengan mengambil paksa Raden Rahardian yang berada di Siti Pangaliran. Akan tetapi, tepat saat di mana Raden Sengkuni dan juga abdinya memasuki Siti Pangaliran, mereka berdua dihadang oleh sebuah kabut yang menutupi pandangannya dan terlihat dengan jelas samar-samar dari seorang pria yang dicarinya. Akan tetapi, tepat saat di mana Raden Sengkuni dan juga abdinya memasuki Siti Pangaliran, mereka berdua dihadang oleh sebuah kabut yang menutupi pandangannya dan terlihat dengan jelas samar-samar dari seorang pria yang dicarinya. Jadi, kemampuan apa yang kau sembunyikan selama ini, Suropto? Tanya Raden Sengkuni kepada Raden Suropto. Raden Suropto muncul secara mendadak di hadapan Raden Sengkuni. Kemunculan dari Raden Suropto menambah besar jiwa kebencian dan darah algojo yang mengalir deras di dalam tubuh Raden Sengkuni. Sengkuni, kau menginginkan pusaka ini kan? Berikan padaku, maka aku akan membebaskanmu sekarang juga. Sayang sekali, Angkoro terjebak di dalam pusaka ini dan tidak akan bisa dikeluarkan kecuali dengan membunuhku. Tiba-tiba tubuh Raden Sengkuni langsung berubah menjadi sosok siluman kelelawar yang bergerak cepat untuk membunuh Raden Suropto. Namun tanpa disadari, kecohan yang dilakukan oleh Raden Suropto benar-benar sangat berhasil. Raden Sengkuni berhasil merubah dirinya menjadi sosok yang diinginkannya. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk bisa menghabisi Raden Sengkuni dengan cepat. Ular Brotoseno, aku akan mengambil pusaka itu. Raden Suropto segera memfokuskan dirinya dengan menempelkan kedua jarinya ke ujung pusaka tersebut. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat pembuka untuk mengaktifkan mantra yang dimuatnya sendiri. Atas nama Gusti Brotoseno, aku perintahkan kepada pusaka kerangkeng semua agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan ireng. Tidak berselang lama, waktu seperti terhenti sejenak. Tidak ada angin yang melewati ujung rambut Raden Suropto. Dedaunan enggan jatuh. Mata air terhenti di Siti Pangaliran. Aliran darah segar para pasukan Raden Sengkuni seperti membeku sesaat tatkala Raden Suropto mengucapkan mantra pembuka pusaka sandat kerangkeng sukmo tersebut. Kini Raden Suropto dapat melihat dengan jelas akan posisi Raden Sengkuni dan juga abdinya yang sudah terdiam seperti patung dengan kedua tangan yang hendak mencakar tubuh Raden Suropto. Langkah pria Brotoseno itu kini menuju ke arah siluman Lowo Ireng. Dia kemudian perlahan memasukkan ujung pusaka sandat kerangkeng sukmo itu tepat di bagian dada sebelah kiri. Dengan ini sukmamu akan kutahan selama-lamanya, Sengkuni. Aku berharap dosa-dosamu diampuni oleh para leluhur Brotoseno. Akan tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Dari mulut Raden Suropto keluar yang entah bagaimana penyebabnya itu semua bisa terjadi. Raden Suropto bahkan sangat meyakini jika dirinya tidak terkena serangan tersebut. Dia bahkan bisa memastikan jika semuanya sudah terkunci dengan keinginannya. Namun terdengarlah sebuah bisikan. Bisikan itu berasal darinya. Pahami kemampuanmu, Brotoseno. Ajian waring semua ini mampu membalikkan keadaan dan mengikat sukma seseorang yang diinginkannya. Tidak disangka Raden Suropto justru menusuk dadanya sendiri. Oleh karena ajian waringin sukmo yang dimiliki oleh abdi dari Raden Sengkuni. Dia membalikkan keadaan yang semula menusukkan pusaka itu tepat di dada Raden Sengkuni. Justru semuanya dibalikkan ke dalam tubuh Raden Sengkuni. Bagaimana bisa? Waktu tiba-tiba berjalan kembali dengan normalnya. Di hadapan Raden Suropto sudah berdiri sosok siluman Lowo Ireng yang siap membasminya dari jarak dekat. Namun dengan cepat, Wirangon keluar dari pusaka tersebut dan membawa lari Raden Suropto sembari membawa pusakanya ke tempat yang lebih aman. Kurang ajar, siapa dia? Bagaimana dia bisa melarikan diri secepat ular? Ucap Raden Sengkuni. Wirangon melihat tubuh tuannya yang benar-benar sudah berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana bagian dadanya terus keluar darah yang sangat banyak. Tuan, pendarahan ini sangat berbahaya. Bawa aku ke Siti Pangaliran. Tapi Tuan, kita tidak akan sempat. Aku ingin menemui seseorang di sana. Bagaimana jika dia menyusul? Tidak, Wirangon. Tempat ini sebentar lagi akan menjadi lautan api. Aku minta, bawakan aku ke Siti Pangaliran sekarang juga. Dengan terpaksa Wirangon segera membawa Raden Suropto ke Siti Pangaliran.
Sedangkan Raden Sengkuni dan juga abdi-abdinya, mereka berdua segera menyusul Raden Surapto yang sedang melarikan diri. Sementara itu, Kiai Sukri telah menemui Kang Harjo dan juga Raden Rahardian. Dia kemudian menjelaskan secara detail akan maksud kedatangannya. "Rahardian, Kiai, bagaimana kabar Bapak dan Ibu?" "Mereka semua aman." Raden Rahardian sedikit lega mendengar hal tersebut. Dia kemudian penasaran dengan maksud dan tujuan dari Kiai Sukri mendatanginya di Siti Pangaliran. "Kiai Sukri, mengapa ada di sini?" "Aku ditugaskan untuk membawamu pergi dari Siti Pangaliran." "Pergi dari Siti Pangaliran?" "Sebelumnya aku ingin menjelaskan bahwa aku adalah abdi dari keluarga Argoyo kakekmu. Aku adalah abdi yang masih tersisa bersama dengan seorang abdi lainnya." Raden Rahardian tidak mengerti maksud dari Kiai Sukri mengatakan hal tersebut. Dia bahkan baru sadar jika Kiai Sukri masih ada keterkaitan dengan orang-orang ningrat. "Rahardian, jika kau tahu, Kang Waris adalah abdi yang sama sepertiku. Dia seorang abdi dari keluarga Argoyo yang bertugas untuk menjaga seluruh keturunan dari Raden Argoyo." "Abdi dari kakekku?" Benar Raden Muda. Aku ditugaskan untuk membawamu pergi dari sini karena tempat ini sudah tidak aman lagi." "Tapi, bagaimana dengan Kang Mas Surapto?" Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar dengan jelas seperti seorang maling yang hendak merampas barang-barang berharga. Kang Harjo segera membukakan pintu dan kemudian dia berteriak dengan kencang saat mendapati tamu yang baru saja datang dan ternyata itu adalah Kang Mas Surapto. Mereka bertiga langsung terperanjat saat mengetahui tubuh Raden Surapto yang sudah bersimbah darah di bagian dadanya. "Ada apa ini?" tanya Kiai Sukri. Dia terkejut saat mendapati seorang pria yang dikenalinya. Dia adalah Wirangon, abdi dari Tra Brotoseno. Tidak heran jika keduanya saling bertatapan dan mengetahui akan keadaan yang sangat terjadi. Lalu Kang Harjo membawa Raden Surapto ke sebuah ruangan. Dia berniat untuk membersihkan luka dari Raden Surapto. "Kang Mas Surapto." Raden Muda penuh ketakutan saat mendapati pamannya sudah terluka parah seperti itu. Tangannya bergetar hebat. Entah mengapa, pandangannya kini menjadi tak teratur saat melihat tetesan darah yang berjatuhan tepat di hadapannya. Tiba-tiba saja kemampuan pangaweruh dari Raden Muda kembali aktif. Dia melihat sedikit pandangan akan masa depan yang akan terjadi di dekatnya saat ini. "Rahardian!" teriak Kiai Sukri saat mendapati Raden Muda mulai bertingkah aneh. Sorot mata dari Raden Rahardian mengarah ke bagian langit-langit rumah. Bahkan bagian hitam dari matanya benar-benar terlihat karena sudah sepenuhnya menjadi putih. Ketika Raden Rahardian akan mendapatkan sebuah pangaweruh. Biarkan saja, dia sedang mendapatkan sebuah pangaweruh. Kemampuan semacam ini memang sangat melelahkan bagi penggunanya, ucap Wirangon. Kiai Sukri hanya terdiam. Dia masih menunggu akan penyelesaian pangaweruh yang dilakoni oleh Raden Rahardian terkait dengan kemampuan melihatnya itu. Tidak berselang lama, Raden Rahardian kembali dengan normal. Kiai Sukri segera memapah tubuh Raden Rahardian yang hampir saja ambruk karena energi yang cukup dikeluarkannya adalah cukup banyak. "Rahardian? Kiai, mereka akan datang. Mereka siapa?" Wirangon segera mendekati Raden Rahardian. Dia ingin tahu apa yang baru saja didapatkannya dari kemampuan pangaweruh tersebut. "Ada apa Raden Muda?" tanya Wirangon. "Raden Sengkuni dan seorang pria bertopeng akan mendatangi tempat ini. Dia berniat mengejar Raden Surapto." "Sial!" Tidak disangka berita buruk ini bertepatan dengan keadaan dari Raden Surapto yang sedang memburuk. Mereka tidak memiliki pilihan selain menghadangnya. Namun jika demikian dilaksanakan, kemungkinan akan banyak korban yang berjatuhan secara berkala. Ruang bimbang mulai memenuhi hati mereka bertiga. Denyutan nadi yang semakin bergerak dengan cepat hingga membuat nafas mereka sedikit lebih berat dari biasanya. Keringat dingin mulai bercucuran dan menambah kerisauan hati mereka. Untuk menghadapi seorang Raden Angkoro saja harus benar-benar mengorbankan Kang Waris. Keringat dingin mulai bercucuran dan menambah kerisauan hati mereka. Untuk menghadapi seorang Raden Angkoro saja harus benar-benar mengorbankan Kang Waris. Lalu kini ada dua orang yang memiliki energi kematian yang sangat pekat. Bahkan Raden Surapto saja terkena serangan di bagian dadanya. "Kita tidak bisa menghadapi mereka," jelas Wirangon. "Tunggu, apakah mereka memiliki ajian khusus hingga menyebabkan Raden Surapto terluka parah?" tanya Kiai Sukri.
Abdi dari Terah Sengkuni itu sangat kuat. Dia memiliki ajian Waringin Sukmo yang mampu mengikat jiwa seseorang dan juga membalikkan serangan. Namun itu bukanlah permasalahan utamanya. Wirangon tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi hancur berantakan hanya karena dua orang manusia yang memiliki kemampuan di luar nalar manusia itu. Sang abdi yang mengenakan topeng itu memiliki ajian lain yang bernama Ajian Bolo Sewu. Dia mampu menghidupkan Fata Morgana seolah-olah itu adalah kenyataan. Dia juga mampu membantu menyembuhkan luka dari dirinya dan juga Raden Sengkuni. Jelas Wirangon kepada Kiai Sukri. Kita kembali menghadapi iblis yang sama seperti masa lalu, ucap Kiai Sukri. Wirangon sempat tertawa kecil mendengar kalimat itu. Tidak disangka mereka berdua dipertemukan dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini. Sukri, tidak disangka kau sudah bergelar kiai saat ini. Sudah kuduga kau sengaja melakukan pati obor bersamaan dengan Waris agar bisa menjaga keluarganya Argoyo. Kau masih sama dan tidak berubah, Wirangon. Kau masih setia dengan tuanmu, walau semuanya ampas dan tak berguna. Apa maksudmu? Aku hanya bercanda. Kau sendiri masih bisa di sini karena Raden Surapto. Mengapa nasib keluarga Brotoseno tidak ada yang baik? Apakah kau tahu penyebabnya? Wirangon hanya tersenyum. Dia mengingat kejadian di mana tragedi itu terjadi. Jika saja Raden Brotoseno tidak membunuh Nyi Dewi Kanti, maka semua keturunannya akan merasakan kebahagiaan dan memiliki takdir yang mulus. Nyi Dewi Kanti adalah satu-satunya dari Trah Ningrat yang mampu merubah takdir kehidupan manusia. Jika kita membunuh keturunannya atau orang yang masih memiliki darah Ningrat Kanti, maka kehidupan kita akan dipenuhi kesialan. Kiai Sukri baru tahu akan hal tersebut. Dia bahkan tidak menyangka jika semuanya juga sudah terjadi di masa lalu. Baiklah, sebentar lagi mereka akan datang. Tepat di saat hati mereka sedang bimbang, Kang Harjo keluar dari ruangan sembari membawa sebuah pecut. Kalian bertiga, pergilah sembari membawa Raden Surapto dari tempat ini. Urusan mereka biar aku saja yang menghadangnya. Harjo, ucap Kiai Sukri. Kang Sukri, Raden Muda dan kau Belangkon. Aku Wirangon, teriak Wirangon dengan nada kesal. Maaf, aku hanya mendengar kata dari akhir dari namamu. Bawa tuanmu ke tempat yang aman. Jika perlu, bawa mereka ke kediaman Ningrat dan dipertemukan dengan... Maaf, aku hanya mendengar kata akhir dari namamu. Pokoknya itulah namamu. Bawa tuanmu ke tempat yang aman. Jika perlu, bawa mereka ke kediaman Ningrat dan dipertemukan dengan Nyi Esa untuk dilakukan perawatan lebih baik. Lalu untuk Raden Muda, Kang Harjo pun menarik tangan Wirangon dan mendekatkannya ke arah Raden Muda. Raden Surapto berpesan agar kalian berdua segera melakukan kesepakatan untuk mengikat jiwa kalian, ucap Kang Harjo. Ikatan? Tanya Raden Rahardian. Kau akan memiliki seorang abdi, abdimu akan terus mengikutimu kemanapun kau berada. Dia akan menjadi padangmu di kehidupan yang selanjutnya, jelas Kang Harjo. Wirangon tiba-tiba melepaskan pegangan tangan dari Kang Harjo. Dia bahkan tidak menerima asumsi dari Kang Harjo. Wirangon tiba-tiba melepaskan pegangan tangan dari Kang Harjo. Dia bahkan tidak menerima asumsi dari Kang Harjo. Tidak, teriak Wirangon. Apa yang membuatmu berpaling? Aku belum siap menjaga Raden Muda ini. Sembari menatap ke arah Raden Muda, Wirangon sempat tidak yakin jika nantinya dia akan menjadi penjaga bagi seorang pemuda yang bahkan belum bisa mengendalikan kemampuan pengawal ruhnya. Baiklah, aku akan menjadi abdimu Raden Muda Rahardian Artonegoro. Wirangon pun segera menjabat tangan Raden Muda dan menundukkan badannya sebagai langkah awal untuk mengabdikan diri sebagai seorang abdi. Lalu dia menyerahkan sebuah pusaka kepada Raden Muda sebagai bentuk dari kesetiaannya kepada tuan barunya. Pusaka ini adalah bentuk kesetiaanku kepadamu. Jika kau membutuhkanku, maka pegang ujung dari pusaka tersebut. Nantinya aku akan muncul sebagai bentuk kepedulianku kepadamu, Tuan. Raden Muda mengusap kepala Wirangon dan mengatakan hal yang sangat menyentuh hati dari Wirangon itu sendiri. Aku tidak ingin keterikatan antara Tuan dan abdi. Hanya sebatas aku saja yang membutuhkanmu. Aku juga ingin menjadi temanmu dan sesama saling membutuhkan satu sama lain. Jelas Raden Rahardian. Perjanjian itu diterima oleh Wirangon.
Dengan begitu, keterikatan antara Raden Muda dengan Wirangon telah benar-benar menjadi sebuah ikatan yang menjaga satu sama lain. Dari kejauhan, terdengar suara dentuman dan amukan dari Jala Jiwo yang terdengar hingga ke dekat kediaman Kang Harjo. "Kalian semua cepatlah pergi dari tempat ini sebelum mereka tiba. Jala Jiwo juga memberikan waktu yang banyak untuk kalian bisa meninggalkan tempat ini." Entah bagaimana nantinya, mereka semua harus segera meninggalkan Siti Pangaliran sebelum Raden Sengkuni dan Wirangon tiba. Sementara itu, Raden Sengkuni dan juga abdinya tak percaya saat melihat seluruh pasukannya sudah lumpuh dan tidak berjaya di jalanan, benar membasahi tiap jejak kaki yang melewatinya. "Apakah ini ulah demit penjaga dari Siti Pangaliran?" tanya Raden Sengkuni. Mereka kemudian terus berjalan hingga di mana dirinya menemukan seorang anak kecil yang sedang terduduk sembari memakani sesuatu di dekat seorang pasukan yang telah meninggal dunia. "Tunggu Tuan," pinta abdi dari Raden Sengkuni. "Bocah itu, sepertinya dia adalah penyebabnya. Maksudmu, bentukan demit itu berasal dari bocah itu?" Raden Sengkuni dan pria bertopeng itu menunggu saat di mana sang bocah yang sedang memakani bagian organ dalam salah satu pasukannya yang telah tewas hingga selesai. Tidak disangka, bocah itu adalah salah satu dari wujud lain dari demit penjaga Siti Pangaliran yang disebut-sebut sebagai Jala Jiwo. "Jala Jiwo," ucap Raden Sengkuni. Bocah itu langsung membalikkan badannya. Dia kemudian menatap wajah Raden Sengkuni dengan penuh kekesalan dan amarah yang tidak tertahankan. "Jika kau ingin daging yang lebih banyak, bergabunglah denganku. Aku yakin kemampuanmu akan menjadi lebih hebat jika menjadi bagian dari pasukanku saat ini." Raden Sengkuni tidak menyadari bahwa bocah itu tidak memiliki akal dan pikiran. Yang dia miliki hanyalah nafsu membunuh dan nafsu lapar yang sangat besar. Tidaklah heran jika seluruh pasukan dari Raden Sengkuni semua mati tanpa ada yang tersisa. "Kemarilah, ikutlah denganku," ucap Raden Sengkuni sembari mengulurkan tangan kanannya. Raden Sengkuni perlahan mendekati bocah yang mampu merubah dirinya menjadi demit Jala Jiwo. "Tuan, tidak apa-apa, dia tidak akan melukaiku." Bocah itu kemudian tersenyum lebar dan memperlihatkan taring di mulutnya dan bersiap diri untuk menyerang Raden Sengkuni. Namun sayang, tatkala bocah itu ingin menyerang Raden Sengkuni, tiba-tiba terdengar suara pecut yang menghantam tanah hingga membuat suara yang sangat memekikkan telinga Raden Sengkuni dan juga abdinya. "Cobalah lebih halus Tuan, dia memang manusia, akan tetapi jiwanya benar-benar telah berubah menjadi demit." Seseorang pria dengan pakaian ala kadarnya menghampiri bocah liar itu. Bawahannya hanya mengenakan sarung, sedangkan bagian atasnya pria tersebut mengenakan kaos polos berwarna putih. "Selamat malam Tuan, saya Harjo, orang yang bertanggung jawab atas penyerangan para pasukan Tuan. Sayangnya saya membebaskan Jala Jiwo tepat di saat rembulan sedang cerah-cerahnya," ucap Kang Harjo. "Harjo? Saya yang menjaga Siti Pangaliran. Tempat ini adalah tempat bertuah. Banyak orang-orang yang datang ke sini untuk mencari barokah ilmu agama dan lainnya. Jika Tuan datang kemari hanya untuk berbuat kerusakan, tidaklah heran jika seluruh pasukan Tuan ini dilahap habis oleh bocah liar ini." "Cuy!" Raden Sengkuni mulai meninggikan gengsinya. Dia gagal untuk mengambil bocah liar itu untuk dijadikannya sebagai pasukan tambahan dalam Trah Sengkuni. "Aku tahu maksud tuan-tuan datang ke sini hanya untuk mengambil Raden Muda kan?" tanya Kang Harjo. "Bagaimana kau tahu?" tanya balik Raden Sengkuni. "Ada istilah yang seharusnya Tuan pegang. Jika Tuan memasuki Siti Pangaliran, Tuan juga siap untuk keluar dengan tangan kosong. Sebelumnya, Tuan telah berhasil menyandra seorang yang ingin berharga bagi kami. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang mampu membaca manuskrip kuno tentang babat kegelapan Trah Ningrat. Yang baru saja dikatakan oleh Kang Harjo adalah seorang pria yang bernama Mas Krishna. Tidaklah heran jika Raden Sengkuni sangat membutuhkan Mas Krishna untuk tujuannya agar bisa menaiki tahta seluruh orang-orang Ningrat. Jadi bagaimana? Tanya Kang Harjo. Raden Sengkuni tertawa kegirangan saat dimana dirinya merasa ditantang langsung oleh Kang Harjo. Tidak disangka, Kang Harjo justru tidak takut dengan ancaman yang memang sudah berada di hadapannya saat ini. Raden Sengkuni pun merubah dirinya menjadi sosok Lowo Ireng dan berniat ingin menghabisi Kang Harjo hanya dalam satu serangan. Bocah liar itu kemudian mendekati Kang Harjo dan mengatakan sesuatu. "Papa, iya anakku, aku sayang Papa. Kita selesaikan mereka berdua ya." "Iya Papa."
Bocah liar itu juga perlahan merubah dirinya menjadi bentukan dari Jala Jiwo yang sungguh menyeramkan. Bersamaan dengan pecut yang diarahkan ke tubuh sosok Jala Jiwo tersebut, amukan dan teriakan dari Jala Jiwo membuat sebuah benturan energi yang sangat besar. Raden Sengkuni, dosamu sangatlah besar. Kau telah bekerja sama dengan seseorang yang melaksanakan proyek mematikan di negeri ini. Banyak orang-orang yang tertutupi lumpur dan hawa panas karena ulah jenggesmu. Sekarang, aku akan menghentikanmu di Siti Pangaliran. Aku akan menutup semua akses masuk dan keluar di tempat ini. Tidak berselang lama, Kang Harjo menutup akses Siti Pangaliran. Dengan begitu tidak ada korban jiwa yang akan berjatuhan kecuali 4 orang tersebut. Raden Sengkuni mulai membuat keributan di awal penyerangan. Kepakan sayapnya membuat sedikit adanya pergelokan angin kencang di sekitarnya. Bahkan tubuh dari Kang Harjo sedikit terbawa arus angin tersebut karena saking terasa kuatnya akan tekanan yang diberikan oleh Raden Sengkuni. Jala Jiwo mulai menyerang Raden Sengkuni, akan tetapi serangan itu hanya sia-sia belaka. Raden Sengkuni mampu menghindar dengan serangan brutal yang dilakukan oleh Jala Jiwo. Pahami posisimu manusia rendah. Jala Jiwo terus mengejar Raden Sengkuni yang sedang berterbangan di langit. Dia tidak ingin menyerah dan mencoba untuk menghentikan Raden Sengkuni. Namun siapa sangka Raden Sengkuni sudah memperhitungkan di saat-saat seperti ini. Dia menyadari bahwa keselamatannya bergantung akan langkahnya dalam mengalahkan Kang Harjo dan juga Jala Jiwo. Raden Sengkuni menutupi seluruh tubuhnya dengan sayap kelelawarnya. Lalu dia mencoba untuk mengeluarkan kemampuannya. "Jangan-jangan!" teriak Abdi dari Raden Sengkuni. Kang Harjo tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Raden Sengkuni. Tapi entah mengapa, dia merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi kepada dirinya. "Hentikan dia!" teriak Kang Harjo. Jala Jiwo segera berlari ke arah Raden Sengkuni yang sedang menutupi tubuhnya dengan sayap. Dia berencana untuk mematahkan serangan dari Raden Sengkuni yang memungkinkan akan adanya sesuatu besar yang akan terjadi. Dan benar saja, Raden Sengkuni mulai merapalkan sebuah mantra kuno yang memang hanya bisa dilakukan oleh terahnya sendiri. Atas nama Gusti Sengkuni, aku perintahkan kepada Danyang Mubaja untuk dapat menghukum orang-orang lemah yang jiwanya dikuasai oleh kematian. Tidak berselang lama, muncul cahaya yang sangat terang dan kobaran api yang muncul mengelilingi tubuh dari Raden Sengkuni. Kang Harjo mendapatkan firasat yang kurang baik. Dia berencana untuk menghentikan langkah Raden Sengkuni. Namun sayang, pria bertopeng itu segera mengambil langkah besarnya dengan cara mengikat tubuh Kang Harjo dengan mengenakan ajian Waringin Sukmo. "Bumi kepati, Sukmo dipati!" teriak pria bertopeng itu. Tubuh Kang Harjo tidak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak menyangka jika dia akan dikalahkan dengan semudah itu oleh Raden Sengkuni dan juga abdinya. "Jala Jiwo!" ucap Kang Harjo. Air mata mulai menetes dari kedua mata Kang Harjo. Dia melihat dengan jelas akan penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terhadap Jala Jiwo. Tubuhnya dibakar habis-habisan oleh 3 bola api yang menyerangnya secara terus-menerus. "Kau hanyalah seorang anak kecil yang haus akan kasih sayang, Jala. Sekeras itu hidupmu hingga mau melindungi orang-orang ningrat," ucap Kang Harjo. Suara rintihan rasa sakit dari Jala Jiwo terdengar ke seluruh penjuru yang ada di Siti Pangaliran. Raden Sengkuni tanpa belas kasihan terus memberikan siksaan hingga tubuh dari Jala Jiwo sendiri terbakar karena jengges yang menyerangnya. Sementara Kang Harjo, dia sendiri tidak bisa bergerak karena seluruh energinya sedang diserap oleh abdi dari Raden Sengkuni. Tubuhnya tiba-tiba melemas dan ambruk seketika. Jala Jiwo melihat Kang Harjo yang sudah ambruk segera mendekatinya. Dia tidak ingin jika Raden Sengkuni dan abdinya kembali ke Kang Harjo. Perlahan tubuh Jala Jiwo bergerak ke arah Kang Harjo. Dia tidak peduli dengan luka yang mampu membunuhnya. Dia hanya ingin orang yang disayanginya masih bisa hidup dan kembali bersama seperti dulu kala. "Papa," Raden Sengkuni menghentikan sisaan kepada Jala Jiwo. Dia tahu sebentar lagi Jala Jiwo akan sirna. Lalu perubahan yang cepat yang terjadi kepada Jala Jiwo menjadi seorang anak kecil sudah terlihat secara perlahan. Bocah liar itu kemudian merangkak menuju ke arah Kang Harjo yang sudah tidak sadarkan diri.
Tubuh bocah itu penuh dengan luka bakar. Air matanya terus menetes sembari mengucapkan kalimat yang sama. Papa, papa, papa. Kalimat itu terus-menerus diucapkan oleh bocah liar kepada Kang Harjo yang sudah tidak sadarkan diri. Dia kemudian tiba di dekat Kang Harjo dan memeluk tubuh Kang Harjo dengan penuh kasih sayang. Selepas itu, akses Siti Pangaliran pun kembali terbuka. Bersamaan dengan terbukanya akses Siti Pangaliran, hujan pun mulai turun dan membasahi mereka semua. Tidak kusangka, demi Jelajiwo itu adalah seorang bocah yang memiliki hati dan perasaan, ucap Raden Sengkuni. Tuan, apa rencanamu selanjutnya? Kita mundur terlebih dahulu, kita siapkan untuk penyerangan Purnama selanjutnya bersama dengan orang-orang yang akan bergabung terhadap keluarga Ningrat itu. Maksud Tuan? Bala bantuan mereka mulai berdatangan. Lalu bagaimana dengan Angkoro? Jangan khawatirkan dia. Dia punya cara tersendiri untuk melarikan diri. Melarikan diri? Dimensi lain sudah hancur. Kini saatnya Raden Angkoro akan berbuat kerusakan di masa yang akan datang tatkala para bantuan itu mulai berdatangan. Mereka berdua pun meninggalkan dua orang yang sudah terkapar dan tak sadarkan diri. Raden Sengkuni kembali merubahnya menjadi sosok Lowo Ireng. Dia kemudian membumi hanguskan seluruh Siti Pangaliran dengan serangan jenggesnya. Teriakan dan tangisan minta tolong benar-benar terdengar sangat sunyi saat itu. Tidak ada tetesan air mata yang mampu memadamkan kobaran bara api yang membumi hanguskan Siti Pangaliran. Sementara itu, setelah membawa Raden Surapto ke kediaman Raden Artonegoro, Kiai Sukri membawa Raden Rahardian ke sebuah tempat yang benar-benar tidak ada orang yang mampu mengenalinya. Raden muda, dalem Kiai, panggil aku Sukri saja. Aku adalah abdi dari kakekmu. Baik Kang Sukri, itu lebih bagus. Sukri sekarang sudah mampu mengatakan kepada Raden Rahardian bahwa dirinya adalah seorang abdi yang sama seperti Wirangon. Kita akan kembali menjalani kehidupan yang sama. Namun, kita akan menuju ke sebuah desa yang sangat sakral. Kenapa kita selalu berpindah? Mereka mengincar pangaweruhmu, Raden. Jika pangaweruhmu berhasil dicuri, maka keseimbangan dunia akan sirna. Tiba-tiba Raden muda merasa ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Pangaweruhnya kembali aktif. Dia melihat akan ada sebuah pertarungan besar dan memungkinkan bermunculan para pendekar yang membantunya untuk menghabisi orang-orang dari Trah Sengkuni. Kang, apa yang kau lihat, Raden? Dari arah barat akan ada beberapa pendekar yang nantinya akan membantu kita dalam membasmi Trah Sengkuni. Sepertinya Kang Harjo dan Jelajiwo sudah dikalahkan. Siti Pangaliran dibakar hingga menyisakan abu saja. Kang Sukri hanya terdiam. Memang sudah seharusnya bala bantuan datang untuk melawan orang-orang dari Trah Sengkuni. Jika pangaweruhmu benar-benar akurat, aku yakin para pendekar itu mampu mengalahkan Raden Sengkuni dan juga Topeng Hitam. Kang Sukri kemudian mendekati Raden muda dan menawarkan sesuatu kepadanya. Raden, memang seharusnya kau berganti nama menjadi nama warga biasa. Jika orang-orang mendengar namamu, kau akan diburu dan dihabisi. Nama pengganti? Benar, aku akan beri nama kepadamu dengan nama Kimpul. Terdengar sangat lucu, tapi semoga saja dirimu tidak keberatan. Tiba-tiba, pusaka yang berada di punggung Raden muda terjatuh. Lalu pusaka itu berubah menjadi seekor ular dan perlahan membentuk menjadi seorang manusia. Ternyata Wirangon mendengar semua perkataan yang dikatakan oleh Kang Sukri. Namamu sangat bagus, Tuan. Kimpul, Tuan Kimpul. Wirangon menertawakan Raden Rahardian yang mengubah namanya menjadi Kimpul demi menghindari kejaran dari orang-orang Ningrat yang bisa saja mengetahui keberadaannya di tempat terbaru. Sembari menunggu para pendekar itu, kita harus mempersiapkan dulu semuanya. Semoga saja mereka benar-benar datang. Apakah Kimpul mampu menghindari dari kejaran Raden Sengkuni dan juga abdinya? Lalu apa yang ditakuti oleh orang-orang Ningrat atas kemampuan dari Trah Sengkuni? Selesai. Cerita selanjutnya akan diupload pada tanggal 15 Juni 2023.
Nantikan kisah perjalanan dari Kimpul beserta Kang Sukri dan juga Wirangon. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita yang lain dari channel ini. Sekian dari gua, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam misteri.